Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para ustadz ustadzah, ya, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Kanak-kanak Al-Qur'an, ya, khususnya yang di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga para aktivis LDPQ, ya, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran, ya, serta para pemirsa yang mengikuti acara ini dimanapun berada. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dengan ngaji bareng LDPQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran. Kajian kita pada hari ini akan menjawab mengenai pertanyaan, bolehkah ya mushaf Al-Quran yang sudah lusuh, yang sudah rapuh, ya, itu dibakar atau sebaiknya ditanam, dikuburkan. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan begini, ya, Pak, maaf, mohon tanya nih. Kalau ada kertas yang ada catatan ayat Al-Quran atau hadis, ya, ingin dimusnahkan, itu sebaiknya dibakar atau ditanam. Pertanyaan yang kedua, ya, bolehkah makan di warung atau jajan di mana warung tersebut diisukan memakai penglaris, ya, ada kesyirikan, ya, nuwun. Ini dari Pak Mulyadi, Yogyakarta, ya. Dari dua pertanyaan di atas, ya, untuk menyingkat waktu, maka akan dijawab pertanyaan yang pertama dulu. Pertanyaan yang kedua, insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Lebih dahulu akan saya jelaskan mengenai pengertian Al-Quran, ya, itu apa? Al-Quran, menurut bahasa, ya, kata Al-Quran itu merupakan kata benda, bentukan, mustaq dari kata kerja qoro'a yang maknanya sinonim dengan kata qiraah, ya, yang berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat diturunkan kepada Nabi terakhir dengan perantaraan malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, ya, artinya dari orang banyak ke orang banyak, ya. Saking banyaknya yang mereka itu tidak mungkin sepakat berdusta, itu namanya mutawatir. Ya, kalau hanya kurang dari itu biasanya disebut masyhur. Kalau hanya dua orang yang meriwayatkan, itu namanya aziz. Kalau hanya satu orang, itu biasa disebut dengan istilah gharib. Nah, saya lanjutkan, ya. Yang membacanya merupakan ibadah. Baca Al-Quran itu ibadah. Yang pahalanya itu huruf per huruf. Rasulullah telah menegaskan, man qara'a harfan min kitabillah, ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, walahu hasanatun, maka buat dia satu kebajikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, ya, dan satu kebajikan itu nilainya, pahalanya 10. Ya, artinya kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf, itu sudah punya 19 kebajikan kali 10, berarti 190. Apalagi kalau kita membaca Al-Fatihah lengkap, wah, berhuruf-huruf itu, ya. Ya, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Nah, itulah definisi Al-Qur'an, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan pengertian mushaf? Banyak ulama berpendapat bahwa yang disebut mushaf Al-Quran adalah benda yang tertulis di atasnya huruf-huruf Arab berupa ayat-ayat Al-Quran. Mushaf itu secara fisik tidak terbatas hanya pada buku atau kertas, akan tetapi bisa berbentuk benda-benda lain, ya, seperti batu, kayu, kulit binatang, pelepah kurma, tulang, atau yang lainnya. Nah, itulah, ya, definisi mushaf. Hukum yang terkandung, yang berhubungan, ya,
dengan mushaf. Ya. Ternyata para ulama mengatakan bahwa mushaf Al-Quran itu harus dimuliakan. Nah, ini sepakat kita ya. Karena merupakan tulisan yang berisi mukjizat yang yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk memuliakannya antara lain ya, dianjurkan berwudu dulu bila mau menyentuhnya. Bahkan ada yang tidak membolehkan orang yang berhadas untuk menyentuhnya. Ya, ini terjadi banyak perbedaan pendapat ya nanti di sini. Yang kedua, menaruhnya di tempat yang lebih terhormat dibanding kitab-kitab lain. Jadi kita kalau menumpuk buku-buku, misalnya ditumpuk itu, maka mushaf Al-Quran itu harus ditaruh paling atas, jangan di bawah. Ya. Kemudian yang ketiga, melarang orang untuk membawanya masuk ke dalam WC. Ya, inilah hukum-hukum yang terkait dengan mushaf Al-Quran. Tegasnya, setiap muslim mempunyai kewajiban terhadap Al-Quran, yaitu mengimaninya, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, berhukum dengannya, mendakwahkannya, dan mengajarkannya. Selain itu, kita juga harus memuliakan dan menghormati Al-Quran dengan menjaga mushaf Al-Quran dan meletakkannya di tempat yang tinggi dan mulia, supaya tidak terhina atau dihinakan orang. Nah, yang jadi masalah ini sekarang, ya sesuai dengan pertanyaan, ya. Yang jadi masalah bagaimana jika mushaf Al-Quran, ya, bukan Al-Qurannya loh ya, ya. Bila mushaf Al-Quran itu ada kesalahan penulisan, kan biasanya kemudian ditarik oleh penerbitnya, lalu oleh penerbitnya diapakan? Nah ini pertanyaannya. Atau telah rapuh karena dimakan usia, atau lusuh, atau koyak-koyak ya, karena sering dibaca, apalagi yang baca anak-anak kecil-kecil itu ya, untuk ngaji di masjid-masjid, di musala-musala, di surau-surau, ya itu kan akan semakin cepat lusuh, ya. Sehingga lama-kelamaan tidak bisa dibaca atau dimanfaatkan lagi, ya, karena sudah lusuh tadi. Nah, bolehkah mushaf yang demikian ini dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam dalam tanah? Jawabannya, pada garis besarnya ada dua pendapat ulama, yaitu antara ditanam dan dibakar. Ya, ini alasannya masing-masing ya. Pertama, mushaf bekas itu dikubur saja dalam tanah. Ini adalah keterangan dari mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Al-Hasfaqi, ya, ulama mazhab Hanafi mengatakan yudfanu kal muslim. Dikubur bagaikan mengubur jenazah seorang muslim. Nah, al-mushaf idza sara bihalin la yuqra'u fihi, yaitu mushaf yang dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak lagi bisa untuk dibaca. Ya, lalu Al-Bahuti ya, mengatakan jika ada mushaf Al-Quran yang sudah usang, maka dia dikubur berdasarkan ketegasan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebutkan bahwa Abul Jauza, ya, mushafnya telah usang. Kemudian beliau menggali di tanah masjidnya, lalu menanamnya dalam tanah. Ya. Hal ini pula yang difatwakan oleh Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah. Ya. Saya baca terjemahnya saja. Ya. Mushaf yang sudah tua atau sudah rusak sehingga tidak bisa dibaca, dia dikubur di tempat yang terlindungi. Sebagaimana kehormatan jasad seorang mukmin, dia harus dikubur di tempat yang terlindungi, ya, bukan tempat yang kotor dan tidak boleh diinjak-injak. Ya. Pendapat kedua sekarang, mushaf itu hendaknya dibakar saja. Ya. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Tindakan ini meniru yang dilakukan oleh Khalifah Utsman radhiyallahu an setelah beliau menerbitkan mushaf induk Al-Imam. Beliau memerintahkan untuk membakar semua catatan mushaf yang dimiliki semua sahabat,
demi menghindari perpecahan di kalangan umat Islam yang tidak memahami perbedaan cara bacaan Al-Quran. Ya, ini kalau kita lihat sejarahnya ya, Al-Quran turun dari Nabi, ya, kemudian Nabi menyampaikan ke para sahabat, oleh para sahabat ada yang menghafal, ada yang menulis, bahkan ada yang secara khusus, ya, Zaid bin Sabit itu diperintah oleh Nabi untuk menuliskannya. Kemudian saat Nabi wafat, kemudian Umar usul kepada Abu Bakar supaya Al-Quran itu dikumpulkan, dihimpun menjadi satu mushaf. Nah, kemudian terjadi saat itu, sudah jadi, lalu diberikan ke Abu Bakar, begitu Abu Bakar wafat, diberikan kepada Umar, lalu Umar menyerahkan kepada Hafsah, ya, putrinya yang menjadi istri Rasulullah, untuk menyimpannya. Nah, saat Utsman, ya, umat Islam sudah berada di daerah-daerah yang jauh, maka sangat diperlukan adanya mushaf yang menjadi rujukan, gitu ya. Lalu mushaf yang ada di tempatnya Hafsah itu diminta oleh Utsman untuk disalin, ya, menjadi yang disebut dengan mushaf al-imam, ya. Saat itu ditulis menjadi 5 mushaf, ya, kemudian dikirim ke daerah-daerah, ya, yang satu disimpan oleh Utsman bin Affan. Nah, yang lain, tulisan-tulisan yang lain itu oleh Utsman disuruh membakarnya saja. Dan nampaknya para sahabat mengikuti itu, sehingga ini sudah menjadi ijma' para sahabat. Ya. Perintah Utsman untuk membakar kertas mushaf ketika beliau mengumpulkan Al-Quran, ya, menunjukkan bolehnya membakar kitab yang di situ tertulis nama-nama Allah Ta'ala. Dan itu sebagai bentuk memuliakan nama Allah dan menjaganya agar tidak terinjak kaki atau terbuang sia-sia di tanah. Ya, ini syarah Sahih Bukhari. Ya. Mana yang lebih baik, dibakar apa ditanam? Itu pertanyaannya sering muncul begitu. Baik yang menyarankan dikubur atau ditanam, dikubur atau dibakar, ya, maksud saya. Keduanya memiliki alasan yang kuat. Yang lebih tepat adalah memilih cara yang paling efektif, yang paling cepat menghilangkan hurufnya, dan paling aman dari sikap tidak terhormat. Nah, ya, jadi harus sikap hormat. Ya. Al-Utsaimin berkata, menghancurkan mushaf harus sampai lembut sehingga hancur semua kata dan huruf. Dan ini sulit kecuali jika ada alat untuk menghancurkan yang lembut, sehingga tidak ada lagi tulisan huruf yang tersisa. Nah, silakanlah dipilih mana, ditanam ataukah dibakar. Ya. Tapi harus dengan penghormatan yang layak, ya. Kalau ada itu di demonstrasi, ya, di barat ada orang membakar Al-Quran, itu dalam rangka untuk menghina Al-Quran. Nah, itu harus dicegah kalau yang seperti itu. Kalau ini kan membakar mushaf yang sudah lusuh untuk menjaga kehormatannya, begitu. Ada saran yang sangat menarik ini, ya, dari Profesor Dr. Kiai Ahsin Saho, ya, lewat telepon karena saya diskusikan hal ini kepada beliau. Beliau adalah Ketua Pembina Tim Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Al-Quran Indonesia. Beliau menyarankan agar takmir masjid mengganti mushaf Al-Quran yang sudah lusuh itu dengan mushaf yang baru lebih dahulu, baru kemudian mushaf yang sudah lusuh itu dibakarnya. Nah, ini saran dari Pak Kiai Ahsin Saho Muhammad, ya, yang pengasuh pondok pesantren Darul Quran Cirebon. Ya. Alasannya karena, ya, biasanya kan Al-Quran itu telah diwakafkan, ya, oleh orang-orang yang mewakafkan mushaf itu. Nah, supaya pahalanya tetap mengalir, maka hendaknya diganti, ya, oleh takmir. Demikian pertemuan kita pada, ya, hari ini, ya, kita akan teruskan kajian ngaji bareng LDPK ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang.
Kalau ada perbedaan pendapat, ya, marilah kita terima dengan lapang dada, karena memang perbedaan pendapat itu, ya, insya Allah kalau kita sikapi dengan baik akan menjadi rahmat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang lebih tahu terhadap mana yang paling benar. Ya, kita akhiri bersama ya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.